Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi. Nah, untuk kali ini Om Yan akan menerangkan tentang 5 soal lingkaran yang merupakan soal SBMPTN 2018 sampai 2021 pada SIMAK UI dan UGM. Oke, seperti juga bab-bab lain dalam matematika, rumus lingkaran ini cukup banyak begitu ya, dan Om sarankan ya paling tidak kalian semua itu walaupun tidak hafal semua rumusnya mengerti ya. Di sini pengertianlah yang sebetulnya merupakan kunci utama di mana kalian nanti akan mengerjakan soal-soal SBMPTN itu kalau dengan pengertian itu kadang-kadang kita lupa rumusnya pakai logika sehingga kita memilih choice atau pilihan yang betul. Oke, langsung saja di sini nomor 1. Ini adalah soal UGM ya. SBMPTN tahun 2018. Lingkaran pusatnya A, B dengan A, B lebih dari 3. Menyinggung garis 3x plus 4y sama dengan 12. Jika R lingkaran sama dengan 12, maka 3A ditambah 4B itu sama dengan berapa? Atau dengan kata lain, kita disuruh mencari pusat dari lingkaran yang menyinggung garis 3x plus 4y sama dengan 12. Dan jari-jarinya adalah 12. Oke. Ini sebetulnya simpel banget. Kalau kalian tahu caranya, ini kalian bisa menyelesaikan hanya dalam waktu 1 menit ya. Oke, tapi di sini Om akan menerangkan dulu. Kalau misalkan sekarang ada sebuah lingkaran begini. Ini pusatnya A, B. Dan garis 3x plus 4y sama dengan 12, dia menyinggung lingkaran seperti ini. Ya kan? Oke. Jari-jarinya 12 tahu. Nah, ini adalah persamaan garis 3x plus 4y sama dengan 12. Ini kita tahu bahwa jari-jarinya adalah 12. Ditanyakan AB-nya, ya gampang. Ya kan, caranya itu dengan apa? Jarak titik terhadap garis, anak-anakku sekalian. Ingat ya, kalau ada titik A, B, ya, di situ ditanyakan jarak titik tersebut terhadap suatu garis. Itu kan rumusnya sama dengan nilai mutlak di sini, ya. Titiknya A, B, ya, itu sama aja dengan 3 kali A. Jadi X-nya diganti oleh absis titiknya, ya. Ini kan persamaan garisnya. Titik ini kalau misalkan dihitung jaraknya itu udah pasti tegak lurus atau alias. Nah, di sini kamu harus mengerti ya. Kalau misalkan sekarang suatu garis, persamaan garis menyinggung lingkaran, itu artinya bahwa titik pusat lingkaran berjarak jari-jari dia terhadap persamaan garis tersebut. Ya, sekali lagi, kalau suatu persamaan garis menyinggung sebuah lingkaran, itu artinya bahwa titik pusat lingkaran tersebut ya berjarak sama dengan jari-jarinya terhadap garis tersebut. Ya kan? Pengertiannya seperti itu. Nah, jadi di sini kalian harus tahu jarak titik terhadap garis. Kalian udah tahu kan rumusnya? Itu kalau misalkan sekarang titiknya A, B, persamaan garisnya 3x plus 4y sama dengan 12, kalian rubah dulu menjadi 3x plus 4y min 12. Ini rumusnya adalah AX ditambah BY ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, dimana X dan Y di sini adalah titik tersebut, absis dan ordinat titik tersebut. Ya sudah, tinggal kita masukkan sekarang. Oke? Kita masukkan, berarti di sini 3A, ya kan? 3A kecil ditambah 4B dikurangi 12 itu per akar koefisien dari X-nya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Itu jaraknya sama dengan udah tahu 12. Ya udah sama dengan 12 begitu, ya. Oke, langsung ketemu ini 3A plus B-nya sama dengan berapa? Caranya bagaimana ini? Oke, kita tahu bahwa akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5. Ya udah, tulis lagi di sini. 3A ditambah 4B min 12 itu sama dengan 12 kali 5 dikali silang 60. Ya udah, berarti 3A ditambah 4B itu sama dengan 60 ditambah 12 sama dengan 72. Ya. Apa Om bilang tadi? Ya, kalau kalian tahu di sini
Mengerti ya, mengerti. Jadi suatu persamaan garis singgung yang diketahui persamaan garisnya ya, jika menyinggung sebuah lingkaran itu artinya bahwa ya, jarak pusat lingkaran tersebut terhadap garis itu yang rumusnya adalah ini, itu sama dengan jari-jari dia. Begitu ya. Ingat, hafalin rumusnya ini ya. Oke? Ya, mudah-mudahan Om harap kalian semua mengerti ya di sini. Kalau kalian sudah tahu ini soal nomor 1 ini akan kalian selesaikan hanya dalam waktu kurang dari 1 menit ya. Kalian tinggal memasukkan 3A ditambah 4B dikurangi 12 ya per akar 3A kuadrat ditambah 4 kuadrat ini sama dengan 5 kan? Langsung kali silang 60. Jadi 3A ditambah 4B min 12 sama dengan 60. Jadi 3A ditambah 4B sama dengan 60 tambah 12 sama dengan 72. Jadi isinya adalah E. Oke? Jadi don't worry and don't be scared. Jangan takut ya. Pertama kalian harus percaya diri dan itu jelas ya di situ kalian percaya diri itu harus dilandasi oleh dasar bahwa kalian tuh sungguh-sungguh dan berusaha ya untuk untuk menyelesaikan setiap soal yang nanti ada yang sulit, ada yang biasa saja, ada yang mudah seperti ini ya, dengan usaha yang maksimal tentu saja dengan cara seperti itu. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2 diketahui lingkaran 1 itu adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 2. Ingat ya, kalau x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 2 itu berarti pusatnya 0,0. Jari-jarinya berapa? Itu kan rumus umumnya adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Berarti ini jari-jarinya sama dengan akar 2 ya. Karena persamaan umumnya, persamaan lingkaran yang titik pusatnya 0,0 adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat ya. Jadi kalau misalkan ada persamaan lingkaran sekarang x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 2, karena ininya r kuadrat, jadi r kuadrat sama dengan 2. Jadi jari-jarinya atau r itu sama dengan akar 2 ya. Seperti Om bilang, Om akan menerangkan dari soal ya tentang teori-teorinya. Jadi dalam hal ini kalian harus bersiap-siap menulis rumus-rumus yang sekiranya penting menurut kalian. Dan lingkaran 2 sekarang, dan lingkaran 2 x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Ya, artinya lingkaran 2 itu juga sama, dia pusatnya di 0,0, tapi jari-jarinya dia sama dengan 2 ya. R di sini adalah akar 4. Jadi sama dengan 2 dan jari-jari itu tidak mungkin bernilai negatif, ya kan? Oke. Garis G1 yaitu yang ini maksudnya, garis G1 menyinggung lingkaran 1. Ya. Di titik garis G1 menyinggung lingkaran 1, maksudnya suatu garis namanya G1 itu menyinggung lingkaran 1 ya, menyinggung ini ya, di titik 1, min 1. Dan garis G2 menyinggung lingkaran 2 dan tegak lurus pada G1. Titik potong kedua garis adalah, oke, di sini mengerti. Oke, kadang-kadang kita menyelesaikan soal itu dengan cara kita menggambarkannya. Oke, berarti ini adalah kolinier ya. Maksudnya kolinier adalah dua persamaan lingkaran yang sepusat ya, di mana lingkaran kecil di sini jari-jarinya akar 2. Berarti di sini akar 2 dan lalu yang satu lagi adalah persamaan lingkaran dengan jari-jarinya 2. Nah, seperti itu ya. Oke. Sekarang kamu lihat. Ya. Garis G1 menyinggung lingkaran 1 di titik 1, min 1. Ya, lingkaran 1 berarti yang tengah ini. Di titik 1, min 1 berarti di sini kan. 1 min 1 berarti ke bawah. 1 min 1 berarti titik ini. Oke. Nah, dan tegak lurus pada G1. Ya, titik potong kedua garis adalah oke. Sekarang ini G1 ya, Om kasih ilustrasi seperti ini. Ini G1 ya. Di titik 1, min 1. Kalian harus tahu ya, persamaan garis singgung. Nah, ini juga harus dihafal kamu ya. Persamaan garis singgung pada suatu titik di mana titik tersebut terhadap ada pada lingkaran tersebut adalah, dalam hal ini kan lingkarannya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 2. Itu adalah x1 ditambah y1 sama dengan r
kuadrat. Di situ. Ya udah tinggal masukkan aja sekarang X1, Y1-nya yaitu tadi 1, min 1 itu masukkan ke sini. Ya, berarti di sini X1-nya berapa? 1. Berarti 1 kali X kali 1 ditambah Y kali Y1-nya min 1 sama dengan R kuadratnya 2. Berarti langsung didapat persamaan garisnya X min Y sama dengan 2. Mengerti ya? Oke, sekarang tambahan lagi. Persamaan garis yang melalui sebuah titik pada lingkaran tergantung persamaan lingkarannya. Kalau lingkarannya dalam bentuk X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2, itu persamaan garis singgungnya adalah X1 plus Y1 sama dengan R kuadrat, di mana X1 dan Y1-nya adalah titik singgungnya. Nah, seperti ini. Ya. Bagaimana kalau sekarang persamaan lingkarannya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat? Ini sama. Ya. Oke, Om tambahin sekarang sedikit teorinya. Ya. Kalau tadi dia tidak mengandung A, B, itu artinya berarti titik pusatnya 0,0. Tapi kalau misalkan pusatnya A, B, ya persamaan lingkarannya menjadi seperti ini. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Oke, agak kesini. Ya, kurang jelas sedikit. Oke. Itu sama dengan R kuadrat. Jadi persamaan garis singgung di suatu titik, misalkan X1, Y1 ya. Seperti ini. Yang terletak pada lingkaran ini. Itu apa? Ya tinggal begini doang. Ini X min A dikali X min X1. Ininya juga sama. Yang tadinya kuadrat, ini tulis lagi ditambah Y min B kali Y min Y1 sama dengan R kuadrat. Ya, kalian harus hafalin ini ya. Oke. Yang paling mudah ini ya, kebetulan ini keluar pada soal SIMAK UI tahun 2018 ini. Oke. Jadi kalian tinggal masukkan aja. Kebetulan ini persamaan lingkarannya adalah simpel, di mana lingkaran tersebut mempunyai pusat 0,0. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2 ya. Jadi persamaan garis singgung yang melalui titik 1, min 1 pada lingkaran ini, yang terletak pada lingkaran ini, berarti ini 1, min 1 di sini. Udah Om gambarkan di sini. Itu langsung aja masukkan ke rumusnya. Ya, persamaan garis singgungnya berarti X kali 1 karena absensi 1 di sini ditambah Y kali ordinatnya min 1 sama dengan 2. Ya, jadi X min Y sama dengan 2. Oke, dari sini kalian tahu bahwa M-nya itu sama dengan apa ini? 1. Nah, sekarang ya, ini M dari garis G ini sama dengan 1 nih ya. Oke, dan garis G2 menyinggung lingkaran 2. Oke, sebentar ya. Ini Om agak ini, jadi biar gak kepencet. Oke, jadi harus diinikan dulu. Sebentar ya. Oke. Oke, sekarang kalian lihat di sini. Dan garis G2 itu menyinggung lingkaran 2. Berarti lingkaran yang di luar ini. Dan tegak lurus pada G1. Tegak lurus pada ini. Kalian tahu, dua buah garis saling tegak lurus itu syaratnya M1 kali M2 sama dengan min 1. Ini katakanlah ini M1 ya. Berarti kita akan mencari gradien garis G2 ini yang menyinggung lingkaran 2 dan tegak lurus terhadap G1. Berarti di sini M1 kali M2 sama dengan min 1. M1-nya 1 kali M2 sama dengan min 1. Jadi M2-nya sama dengan min 1. Sudah ketemu sekarang M-nya? Ya kan? Oke. Menyinggung lingkaran 2 dan tegak lurus pada G1. Titik potong kedua garis adalah... Oke. Kamu tahu nggak? Ada lagi rumus sekarang. Ya. Tuh, udah 3 rumus yang masuk. Persamaan garis singgung yang diketahui gradiennya pada sebuah lingkaran adalah, ini kan X kuadrat plus Y kuadrat mana tadi? Garis G2 menyinggung lingkaran 2, tegak lurus pada G1. Oh, ininya belum disebutkan ya sama Om, ini salah ini. Dan lingkaran 2, oh ini ada nih. Ya, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 yang luar ini dia. Ya.
Jadi persamaan garis singgung, kalau tadi pada satu titik di lingkaran tersebut, persamaan garis singgungnya adalah ini ya, 2. Ya, 2. Oke. Oke, sedikit-sedikit Om mau menerangkan ya. Ini bentuk seperti ini bisa dirubah lagi menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan R. Ya, sama dengan 0, ya, sama dengan 0 ya. Itu tinggal dibuka aja ininya ya. Persamaan garis singgungnya beda. Jadi seandainya kamu ya menghafal cuma 2 ini doang, persamaan garis singgung pada suatu lingkaran yang pusatnya 0,0 dan A, B dihafalin ya rumusnya. Oke. Ya pada satu titik pada lingkaran tersebut, awas, tinggal masuk-masukin itu ya. Sebetulnya gampang kalau kamu hafal rumusnya, tinggal masuk-masukin doang. Ya. Nah, sekarang ada lagi persamaan garis singgung yang diketahui gradiennya. Ya, terhadap suatu lingkaran. Lingkarannya ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Jar-jarnya berarti 2 ini kan. Ini rumusnya adalah Y sama dengan M X plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Ini harus kamu hafal. Ya. Oke, dengan memasukkan gradien ini kalian langsung dapatkan persamaan garis singgungnya, ya. Karena di sini R-nya diketahui. R itu adalah jari dari lingkaran yang disinggungi oleh garis tersebut. Oke, jadi kita masukin ke sini. Ya, jadi persamaan garis singgung dengan gradien min 1 pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Ya, berarti kita hanya perlu jari-jarinya aja langsung dari sini. Berarti Y sama dengan min 1 kali X min X plus minus. Ya, karena 2 di sini. R-nya berapa? 2. 1 ditambah M-nya berapa? Min 1. 1 ditambah min 1 kuadrat. 1. Berarti 2. Berarti di sini persamaan garisnya ada 2. Min X plus 2 akar 2. Dan min X min 2 akar 2. Oke. Tuh lihat. Berarti ini dengan yang ini pasti. Karena ini tegak lurus dengan garis yang pertama. Oke. Mengerti ya? Oke. Nah, sekarang ditanyakan titik potongnya ini sama ini. Titik potong kedua garis adalah berarti kalian harus ngambil salah satu ini. Ya, ini apa yang atas? Itu kan masalahnya. Kamu ambil satu. Berarti titik potong antara Y sama dengan min X plus 2 akar 2 dengan tadi X min Y sama dengan 2 ini. Bersamaan garis ini X min Y sama dengan 2. Ya kan? Berarti kamu buat menjadi Y sama dengan X min 2. Kamu eliminasi ini langsung. Kita akan mencari. Oh ya, nggak kelihatan ya. Kita eliminasi langsung, berarti dikurangi. Ya, berarti Y dikurangi Y sama dengan 0. Min X min 2X. 2 akar 2 ditambah 2. Ini kurangin 2 akar 2. Min 2. Berarti plus 2 akar 2 ditambah 2. Jadi 2X-nya sama dengan 2 akar 2 ditambah 2. Jadi X-nya sama dengan, ada 2 semua, coret 2-nya. Berarti X-nya sama dengan akar 2 doang. Ya kan? Nanti dulu. Berarti akar 2 tambah 1, sorry. Ya kan? Oke, ini ada 2-nya semua. Ya kan? Berarti ini bisa dicoret 2-nya. 2. Berarti ini tinggal 1 dong. Ini sama 2 itu kan 2 kali 1 ya. Berarti sisanya tinggal 1. Berarti X-nya sama dengan akar 2 plus 1. Tuh lihat, di pilihan ada. Kalau enggak A, C. Om sengaja tidak menginikan semua untuk mempersingkat waktu ya. Jadi Om hanya menuliskan pilihan 3 saja di sini. Tapi nggak apa-apa, itu cukup buat kamu untuk latihan ya tetap. Nah, udah ketemu X-nya sekarang, tinggal cari Y-nya. Kamu masukkan ke sini salah satunya. Berarti Y di sini sama dengan ya min X ditambah 2 akar 2. Min X-nya ini, X-nya akar 2 ditambah 1. Ya udah, berarti min dikurungin karena 2 suku, awas. Ya, jangan min akar 2 tambah 1, tapi min dalam kurung akar 2 plus 1 ditambah 2 akar 2. Kalian buka kurungnya, min akar 2 min 1 ditambah 2 akar 2. Akar 2 akar 2 dikurangi akar 2 berapa? 2 telur dikurangi 1 telur. 1 telur, berarti ini akar 2 dikurangi 1. Nah, ketemu sudah titik potongnya.
Ya, X-nya adalah akar 2 plus 1 dan Y-nya akar 2 min 1. Jadi pilihannya adalah A. Mengerti ya? Oke, dari nomor ini kalian harus menghafal persamaan garis singgung pada suatu titik yang mana titik tersebut ada dalam lingkaran. Ya, rumusnya yaitu kalau misalkan lingkarannya pusatnya 0,0, X1 ditambah Y1 sama dengan R kuadrat. Kalau lingkarannya sekarang pusatnya A, B, berarti persamaannya kan seperti ini, ya kan? Persamaan garis singgungnya apa tadi yang melalui titik pada lingkaran tersebut? Ya tinggal dirubah menjadi X min A dikali X min X1. Nah, X1-nya ini adalah absis dari titik singgungnya, ya kan? Ditambah Y min B kali Y min Y1 sama dengan R kuadrat. Itu dua yang harus kalian hafal. Lalu yang ketiga adalah persamaan garis singgung yang diketahui gradiennya pada suatu lingkaran. Ini rumusnya. Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nggak boleh enggak, kamu harus hafal ya. Oke, jadi setiap lingkaran itu mempunyai dua persamaan garis singgung yang gradiennya sama. Udah pasti kan? Kalau nggak di sini, ya kan? Nah, gitu kan? Itu pengertiannya seperti itu, ya. Oke, ingetin ya, hafalin ini. Y sama dengan MX plus minus. Apa sebabnya plus minus? Karena ada dua, udah pasti ada dua. Ini juga ada dua sebetulnya, yang ini G1 ya, di sininya tuh. Di sini. Begitu ya, dimengerti di sini ya kalau lingkaran. Dan setelah kalian hafal, jangan lupa latihan. Jadi dihafalkan dulu rumusnya, ya. Lalu latihan di sini. Ya kalau bisa itu untuk lebih mudah perhitungan, kalian gambarkan lingkarannya. Oke, Om agak lama di sini karena menerangkan teorinya juga. Awas ya, jangan lupa ini. Ini adalah persamaan garis singgung yang diketahui gradiennya pada suatu lingkaran. Ya, MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Jadi yang diperlukan di sini adalah jari-jari lingkaran tersebut dengan gradiennya doang. Ya, gradien dari garis singgungnya. Persamaannya adalah ini. Ya, Y sama dengan MX plus minus R kali akar 1 plus M kuadrat, dimana M ini adalah jari-jarinya dan M ini adalah gradien dari persamaan garis singgung tersebut dan R ini adalah jari-jarinya. Dan udah pasti apa sebabnya plus minus? Karena udah pasti mempunyai dua persamaan garis singgung yang mempunyai gradiennya sama. Begitu kan? M-nya sama. Itu pasti ada dua. Ya, setiap lingkaran mempunyai persamaan garis singgung ya, dua buah ya, dimana yang dua buah itu gradiennya sama, begitu kan? Oke. Sekarang nomor 3, ngerti ya? Jadi di sini awas ya, kalian mulai hafalkan dari sekarang. Nanti lama-lama gitu ya, dari rumus yang kalian hafal itu kalian akan mendapatkan titik terang, dimana nanti kalian ya pada akhirnya akan bilang bahwa matematika itu sebetulnya mudah ya. Kalau saja kalian menghafal, tahu rumus-rumusnya ditambah dengan pemahaman di sini terutama. Oke. Sekarang dua lingkaran mempunyai titik pusat yang berjarak satu sama lain 25. Waduh. Jadi ini jarak dua titik pusatnya 25 dan garis singgung persekutuan dalam Y sama dengan 4. Nah, kalian harus tahu ini adalah soal UI tahun 2019, ya. Jika lingkaran pertama persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 8X min 4Y ditambah 16 sama dengan 0. Maka persamaan lingkaran yang kedua yang berpusat di kuadran pertama ya dengan R5 jari-jari adalah, oke, harus dimengerti di sini. Dua lingkaran ceritanya mempunyai dua titik pusat kan, berarti otomatis kan. Nah, jarak antara kedua pusat lingkaran tersebut adalah 25. Itu satu ya. Jadi PL1 jarak pusat lingkaran pertama dan PL2 itu sama dengan 25 jaraknya. Ya, dan garis singgung persekutuan dalam ya sama dengan 4. Oke. Berarti kita langsung gambarkan saja di sini. Tapi sebelum menggambarkan, karena persamaan lingkaran yang pertamanya diketahui di sini, oke, kalian berarti bisa menentukan pusatnya dan jari-jarinya. Oke, dari sini kalian harus menghafal. Awas, kalau persamaan lingkaran bentuknya seperti ini, berarti ini pusatnya adalah min setengah A, min setengah B.
Ya kan? Di mana A-nya di sini 8 dan B-nya sama dengan min 4. Berarti pusatnya langsung aja. Ini hafalin, awas kamu. Ya. Pusat daripada persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0, itu pusatnya adalah min setengah a, min setengah b. Jadi kamu langsung masukkan aja. Kalau ininya positif berarti setengahnya jadi negatif dia. Jadi min 4, 2. Ternyata di sini kalau kita gambarkan ini min 4, 2. Oke, sebentar ya. Ini 8x min 4y. Oh iya betul. Ini min 4, ini 2 berarti kan. Oke. Min 4,2. Jari-jarinya sekarang. Jari-jari rumusnya. Kalau dari rumus ini. Oke. Itu sama dengan 1/4 A kuadrat. Ditambah 1/4 B kuadrat. Dikurangi C. Hafalkan. Oke. A-nya di sini diketahui 8. Ya kan? Oke, atau langsung dari sini bisa. Itu sebetulnya dari ini ya, dari absis dan ordinat titik pusatnya. Jadi langsung aja, ini R-nya berarti sama dengan, kalian tidak usah langsung ke sini. Kalau kamu tahu udah pusatnya sama dengan min 4 dan 2 kuadrat, langsung aja di kuadratkan ininya. Jadi min 4 kuadrat, mengerti? Ngerti maksud Om? Ya kan? Ini kan gini, aslinya 1/4 akar 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Itu sebetulnya dari ini. Ya, ini aslinya itu sama dengan min setengah A dalam kurung kuadrat. Min setengah A dalam kurung kuadrat. Jadi dikuadratkan berarti 1/4 A kuadrat. Jadi ininya kalau min setengah A-nya udah diketahui, ya udah ini dikuadratkan aja langsung. Min 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Itu sama dengan 16 ditambah 4 sama dengan akar 20. Oke. Ya kan, balik lagi tadi. Oh iya, enggak dikurangi C ya. Sorry, belum dimasukkan C-nya. C-nya di sini adalah min 16. Berarti akar 20 dikurangi 16 berarti sama dengan akar 4. Jadi sama dengan 2 jari-jarinya. Oke. Ini min 4, ini 2. Ya udah, berarti ini menyinggung dia. Nah, seperti ini. Oke. Min 4 ini 2, awas loh. Ini titik pusatnya ya, di sini 2. Berarti otomatis ini adalah 4 karena jari-jarinya 2. Ya. Karena jari-jarinya 2. Lihat tuh, lihat. Jari-jarinya 2, ya kan? Ini itu pusatnya. Ya, pusatnya itu sama dengan min 4,2 kan ini kan? Min 4,2. Oke. Berarti kan otomatis ke sini ini 2 berarti ini 4 kan? Dan ini merupakan garis singgung persekutuan dalam lingkaran tersebut. Y sama dengan 4. Ini kan 4. Ya, ini 2, ini 4. Oke? Ngerti ya? Ngerti. Jadi otomatis lingkarannya di dia tuh. Oke. Nah, ini pusat ini UI ya, agak-agak susah. Jadi kalau misalkan kalian hanya yang lebih mudah, itu berarti harus kalian hafalkan dengan Oke. Nah, sekarang ini dua titik pusatnya kita tarik ya ke sini. Ini sama dengan 25. Oke. 25. Kita nggak di sini ininya berapa ini? 5, jari-jarinya 5 tuh lihat. Ya, maka persamaan lingkaran 2 yang berpusat di kuadran pertama, ini kuadran pertama kan? Oke. Nah, ini kuadran pertama dengan jari-jari 5 adalah ya udah kita gambarkan seperti ini 5. Nah, ini berarti masalah Pitagoras juga sama. Ya di sini. Berarti kita itu harus mencari pusat ininya berapa? Ya. Oke. Ya, oke. Di sini ini 25. Berarti kalian bisa juga menggunakan rumus apa untuk diketahui pusatnya. Ya, ini 25. Berarti gini. Sekarang jarak antara dua titik itu apa? 4,2 terhadap kita misalkan A, B ya. Terhadap A, B.
Ya, ini jaraknya sama dengan 25. Kalian tahu jarak antara dua titik apa? Ya, jarak antara dua titik, lalu jari-jarinya di sini. Oke, berarti dari jari-jari ini, nanti sebentar ya. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Om mencari cara yang paling mudah. Berarti kan ini, awas, ini siku-siku ya. Dari sini ke sini berarti tahu ya kita. Dari sini ke sini tahu. Berarti ini dari sini ke sini tarik. Berarti ini 2 kan? Ini 5. Oke, berarti ini digeser 2 ke atas. Lihat. Ini digeser 2 ke atas sehingga menjadi seperti ini. Oh, nanti bentar ya. Bentar ya. Oh iya, digeser ke bawah juga bisa berarti. Lihat. Oke, ini besar seperti gini kan. 5 kita mau menentukan pusat ini. Jari-jarinya ini kita akan menggunakan Pitagoras. Ya, menggunakan Pitagoras. Ya, menggunakan Pitagoras bisa, menggunakan persamaan jarak dari dua titik juga bisa. Oke, di sini Om akan menggunakan Pitagoras. Ini lihat, ininya seperti ini, udah. Ini Y sama dengan 4, ini garisnya. Berarti ini kan 5. Ini 2 ke sini kan. Berarti kalau misalkan ditarik 2 di sini nanti sebentar. Oke. Ini 5, berarti ininya harus 5 juga ke sini. Ya kan? Berarti ini 3 kan? Ini 2, ini 5, 5. Betul? Oke. Jadilah sekarang tuh lihat, kamu lihat. Kamu lihat A, B, C. Ini ditarik 2 ke 3. 3 apa sebabnya 3? Karena ini kan jari-jarinya 5 diketahui. Ya kan? Berarti ini otomatis 5. Kita akan mencari. Nih, kita akan mencari panjangnya ini. Ya, kita akan mencari panjang ini. Panjang AB. Oke, sebentar ya. Oke. Dari sini ke sini berarti lihat, dari AC berarti AC berapa? Jadi AC berapa di sini? Ini kan 3 ke sini. Dari sini ke sini 5 kan? 5 ditambah 2 berarti 7 AC-nya. AC 7, AB-nya berapa? AB-nya yang dicari. Jadi AB sama dengan berapa? Terus ini, oh AB-nya tadi ini ya 5 ya. Terus ini kan sama dengan jarak kedua titik pusat. Ya kan? Berarti sama dengan BC. BC-nya itu sama dengan 25. Ini Pitagoras. Ya. 25, 7 dengan 24 pasangan Pitagoras. Nggak usah dimasukkan juga ya. Ini maksudnya kan akar 25 kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Ini Pitagoras nih, pasangan Pitagoras. Karena kebetulan Om apal ya di sini. Ya, pasangan Pitagoras itu 7, 24, 25. Kalau sisi miringnya 25 dan sisi salah satu yang pendeknya 7, berarti sisi yang lainnya itu adalah 24. Oke? Nah, kalau sudah sekarang tahu 24 dari sini ke sini, ya. Oke. Jari-jarinya 5, berarti pusatnya berapa, begitu kan? Oke, berarti kita bisa menentukan di sini koordinat B-nya. Ya. Oke, nanti dulu. Oke, ini 24. Dari sini ke sini 24. Ini 25. Berarti ini 24 kan ke sini kan? Kita mencari pusatnya. Nanti dikurang 5 di sini. Ini berapa? Ini 4, tadi berapa ini? Ini min 2, min 4 ya. Min 4,2. Jadi ini min 4,4. Min A-nya sama dengan min 4,4. Berarti B-nya di sini berapa? Tinggal ditambahin karena AB-nya tadi berapa? 7, 24. Berarti ini sama dengan apa? Ya. Y-nya sama 4. Berarti min 4 ditambah 24.
Berarti B-nya itu sama dengan min 4. 24 dikurang 4. Dari sini 4. Dari sini otomatis 20 kan. Ya udah berarti min 4,20. Sekarang di ke atas kan ini 5 kan. Oke, B-nya kan min 4,20. Ya. Oke, sekarang Y-nya digeser ke atas 5. Ya. Berarti sorry. Ini 20, ini sama dengan 20, kok min 420 gimana sih Om? Masya Allah. Nanti dulu sebentar ya. Dari sini ke sini kan 4 ini. Dari sini ke sini 4 kan. Tahu dari tadi min 4 itu kan min 4,2. Berarti 4. Sedangkan AB-nya sama dengan 24. Berarti dari sini ke sini itu sama dengan 20 kan. Ya udah berarti titik B-nya itu sama dengan 20, ya dari sini ke sini berapa? 4. Sekarang jari-jarinya 5, ditambahin 5 berarti Y-nya berarti 20,49. Nah, seperti itu. Ya. Jari-jarinya tahu, pusatnya tahu. Berarti persamaan lingkarannya gimana? Ini agak ini ya, agak lama. Sebetulnya nggak lama sih kalau misalkan kalian nanti gampang ya kalian untuk melancarkannya dengan latihan caranya ya. Diketahui titik pusatnya, awas, diketahui titik pusatnya, tahu yang ini namanya garis singgung persekutuan dalam. Oke. Jadi kalian bisa menentukan ordinat B itu dengan Pitagoras. Kalian geser ke sini. Tuh sehingga menjadi jajaran genjang seperti ini kan. Sehingga didapatkan A, B, C. Ya kan? Jadi didapatkan nanti ini AB-nya berapa. Ya kan? Didapatkan AB-nya berapa karena A sampai sini titik 0,0 tahu 4. Berarti otomatis absis B-nya langsung tahu kamu. Ya kan? Yaitu 20, 24 dikurangi 4. Ngerti? Sedangkan untuk ordinatnya ini jelas dari sini ke sini tuh 4, Y-nya sama dengan 4. Berarti 20,4. Titik pusatnya karena dia jari-jarinya. Ini kan segaris. Ya udah berarti tinggal ordinatnya ditambah 5, berarti 20,9. Ya udah, berarti persamaannya adalah ini pusatnya berarti X. Jadi L-nya itu sama dengan X min 20 kuadrat ditambah Y min 9 kuadrat sama dengan 25 karena jari-jarinya 5. Nah ini jawabannya. Ya. Oke, berarti jawabannya lihat. Yang mana? Yang B. Lihat yang B, ya. Nah itu soal UI seperti itu. Jadi lingkaran itu lebih baik digambar oleh kamu. Jadi dalam hal ini untuk melancarkan gambaran kamu, di sini karena kebetulan Om neranginnya ini kurang luas ya. Tapi mudah-mudahan kalian mengerti ya caranya seperti itu. Jadi pertama kalau memang sekiranya lingkaran tersebut bisa digambarkan dalam diagram kartesius, kalian gambarkan, itu akan lebih kalian mengerti begitu ya dalam perhitungannya. Dari sini apa yang harus kalian hafal adalah jika diketahui persamaan lingkaran dalam bentuk umum X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BC nanti AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, jari-jarinya adalah min setengah A, min setengah B. Kalau jari-jarinya kalau pusatnya udah tahu, R-nya sama dengan apa? Akar dari absis pusatnya kuadrat ditambah ordinat pusat kuadrat dikurangi C. Tapi kalau misalkan sekarang kalian langsung dari sini berarti rumusnya menjadi 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Pusatnya awas ya, min setengah A, min setengah B di sini. Ya, hafalkan juga itu. Ya, hafalkan itu. Oke? Ngerti ya, mudah-mudahan paham, insya Allah ya, insya Allah. Nomor 4 sekarang. Ini gampang nomor 4. Persamaan lingkaran dengan pusat 3,1 dan menyinggung garis 3X ditambah 4Y ditambah 7. Oke. Apa yang harus kalian cari sekarang? Persamaan lingkaran pusatnya diketahui. Dan ternyata garis singgungnya, salah satu garis singgungnya adalah 3X plus 4Y ditambah 7. Ingat dari Om tadi.
Berarti ini pusatnya 3,1. Ini persamaan garis singgungnya 3x ditambah 4y tambah 7 ya. Ya kan? Berarti kita bisa mencari apanya? Jari-jari lingkaran, pintar gitu ya. Jari-jari lingkarannya ya udah, berarti titik terhadap garis. Lah udah masukkan ke sini. Berarti R-nya sama dengan akar ya 3 kali 3 ditambah 4 kali ini ordinatnya 1 ditambah 7 per ini pakai plus. Oh sorry. Kok ini diakarin om? Salah. AX plus BY plus C ini akarnya di bawah ya. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ya, rumusnya ingat. AX A-nya besar tambah BY ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. AX1 Y1 ini titiknya ya. Titik pusatnya tahu 3,1 masukkan ke sini ya. Jadi 3 kali 3 ditambah 4 kali kali 1 karena ordinal 1 ditambah 7 per akar ini kuadrat A kuadrat ditambah B kuadrat ya, koefisien dari X dan koefisien dari Y nya. Ini 5 kan, berarti otomatis 9 ditambah 4 13 berarti 20 dibagi 5 sama dengan 4. Ya udah. Yang jari-jarinya 4 dalam bentuk seperti ini, awas kalian harus tetap diinikan ya. Jadi di sini kalau misalkan kalian menulis persamaan lingkarannya dalam bentuk x min a kuadrat, otomatis langsung aja di sini. Berarti x min 3 kuadrat ditambah y min 1 kuadrat. Itu sama dengan jari-jarinya 4 dikuadratkan 16. Di sini nggak ada ternyata. Ya kan? Yang 16 ternyata y min 2. Ya salah, berarti kalian harus menguraikan ini, membuka. Kalian buka. Oke. Jadi kalian harus bisa ya mengubah bentuk ini kepada persamaan umum garis lingkaran ya. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C. Kalian tinggal buka aja. Berarti X kuadrat min 6X ditambah 9 ditambah Y kuadrat dikurangi 2Y ditambah 1. 16-nya kesini kan kurang 16. Oke, X kuadratnya tulis lagi. Ini tulis tambah Y kuadrat. Lihat caranya, cara cepatnya ya. Min 6x-nya di sini nggak ada temennya di sini kan, langsung aja min 6x min 2y. Ini 9 loh. 9 tambah 1 berapa? 10. Oh, nanti sebentar ya. Dikurangi 16. Berarti x kuadrat min 6x tambah 9 ditambah y kuadrat min 2y ditambah 1 dikurangi 16 sama dengan 0. 1 min 15 dikurangi 9. Berarti x kuadrat plus y kuadrat dikurangi 6x dikurangi 2y. Loh kok nggak ada sih? Sebentar om bisa salah di sini ya. 2y ini min 6x betul kan? Iya betul. Tadi pusatnya kan 3,1 betul kan? Berarti Y min 1 ya. 3,1. Tadi ininya juga 9 ditambah 4, 13 ditambah 7 itu sama dengan 20 dibagi 5 berarti 4 jari-jarinya. Berarti 16 betul kan? Ya udah, berarti x kuadrat plus y kuadrat min 6x min 2y 9 ditambah 1 10 dikurangi 16 min 6. Oh. Nah, itu isinya. Ya. Ini om berarti satu lagi pilihan D, ininya min. Lihat. Ya. Isinya adalah ini. Ya, om belum, ini kan D-nya ini pilihan D ya. Ini pilihan D, x kuadrat tambah y kuadrat min 6x min 2y min 6 sama dengan 0. Oke, itu nomor 4. Jadi di sini om tidak semata-mata menerangkan setiap soal ya, tapi juga menerangkan tentang teorinya ya. Hendaknya kalian menghafal apa yang sekiranya harus dihafal di luar kepala ya. Oke, sekali lagi di sini barangkali om salah ya. Di sini berarti kan jarak dari pusat lingkaran ini terhadap persamaan garis singgungnya itu berarti kan ini kan 3,1 ya, ini 3x ditambah 4 ditambah 7. Kalian masukkan jaraknya itu sama dengan ini rumusnya AX plus BY plus C harga mutlak dari dikurangi dibagi
akar A kuadrat plus B kuadrat. Berarti 3 kali 3 ininya ditambah 4 kali 1 ditambah 7. Udah betul. Akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Berarti 20 dibagi 5 sama dengan 4. Berarti jari-jarinya 4. Langsung ketemu itu. Ya, kalau kalian hafal rumusnya ini cepat. Ini juga sama, tidak akan lebih dari 1 menit sebetulnya ya. Pusatnya tahu, jari-jarinya tahu. Ya, pusatnya ini berarti X min 3 kuadrat. Ini Y-nya 1 kan, Y min 1 kuadrat, jari-jarinya 4 sama dengan 16. Kalau dalam soal dikehendaki dalam persamaan umum seperti ini, berarti kalian langsung buka itunya. X kuadrat min 6X, betul kan, ditambah 9. Y min 1 kuadrat sama dengan Y kuadrat min 2Y ditambah 1. 16-nya pindahin, min 16 sama dengan 0 ini. Oke. Nah, berarti tulis lagi di sini X kuadrat plus Y kuadratnya taruh di pertama. Lalu yang mengandung variabel X, min 6X. Ya, nggak ada temannya kan, cuma sendiri. Min 2Y sama, min 2Y. Lalu ini konstantanya ada 3. Kalian jumlahkan semua, 9 tambah 1, 10, 10 dikurangi 16, min 6. Jadi ini pilihannya. Oke? Ya, nah jadi begitu cara Om ya mengajari kalian. Kita dari soal memberikan langsung teorinya di situ ya, rumus-rumus yang harus dihafal oleh kalian. Oke, sekarang nomor 5 yang terakhir. Diketahui SX dikurangi Y sama dengan 0 adalah garis singgung lingkaran yang titik pusatnya di kuadran 3. Oke, kita gambarkan di sini ya. Bentar, bisi kurang nanti ini Om karena sedikit lagi di bawah. Dan berjarak 1 satuan ke sumbu X. Berarti dari sini 1. Oke. Jika lingkaran menyinggung sumbu X, ya udah berarti begini kan. Menyinggung sumbu X, titik pusatnya dan berjarak 1 satuan ke sumbu X, ya udah berarti jari-jarinya 1 ini. Ya. Jari-jarinya 1. Sekali lagi, diketahui SX min Y sama dengan 0 adalah garis singgung lingkaran yang titik pusatnya, nah ini kita akan menggambarkan lingkarannya ya. Titik pusatnya di kuadran 3. Ya udah di sini berarti kan. Dan berjarak 1 satuan ke sumbu X. 1 satuan berarti sini kan. Oke, 1 berarti jari-jarinya 1 nih. Oke, tapi harus ada lagi tambahannya. Jika lingkaran menyinggung sumbu X, ya udah berarti menyinggung begini kan. Berarti otomatis gambarnya seperti ini. Otomatis ini berapa? Ini pusatnya min 1, min 1. Ya kan? Dan pusat yang dilaluinya garis X, YX sama dengan min 2. Oh. Ternyata ini tadi Om salah ya, kok ini ke sumbu Y. Berarti ini 1 dari sini ke sini, dia juga sama, ternyata dia berjarak 1 satuan ke sumbu X dan menyimbung sumbu X. Berarti ini 1 benar. Ya. Oke, bukan menyinggung sumbu Y. Tadi kalau Om salah ini. Berarti ini gak ke sini. Ini salah Om ya. Aduh, salah. Sorry. Oke. Ke sumbu X ini kan sumbu X, tadi Om salah ya, ini sumbu Y, sorry. Berjarak 1 dan menyinggung sumbu Y, ya udah berarti jari-jarinya 1. Jadi otomatis di sini dilalui oleh, jika lingkaran menyinggung sumbu X dan pusatnya dilalui oleh garis X sama dengan min 2. Ini min 2 ini. Ya kan, jari-jarinya 1. Berarti titik ininya sama dengan min 2, bukan min 1,1 tadi ya, sorry. Ini belum soalnya tadi. Berarti min 2,1 pusatnya. Pusat min 2, min 1. Oke. Ya. Diketahui SX min Y sama dengan 0 ada garis singgungnya. Kalian tahu, ini adalah persamaan lingkaran. Persamaan garis lurus di mana Y sama dengan 5S. Oh, SX ya. SX ini S ini. Kalian tahu persamaan linear atau persamaan garis yang tidak mengandung konstanta itu pasti melalui 0,0 ini. Coba kalian masukkan 0,0. Tapi kalau misalkan ada konstantanya itu tidak melalui 0,0. Nah, gitu. Itu adalah hal yang harus kalian pahami. Berarti otomatis begini kan? Tuh.
Ya kan? Persamaan garisnya tahu ya sama dengan 5x. Lalu seperti tadi ini sering kali dipakai. Titik pusatnya adalah min 2, min 1. Ininya 1. Ya kan? Berarti kita akan menentukan 5x ini. Kita menggunakan rumus yang ini lagi. Ya. Yang AX tambah BY tambah C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Berarti di sini kita bisa rubah ini menjadi Y min SX ditambah C. Oh ini kebalik ya Om. Harusnya min SX. Nanti sebentar. Ini pindahinnya ke sini ya. Atau ini pindah sini. Sorry. Y-nya aja yang negatif. Berarti ini SX dikurangi Y. Ya kan? Ditambah 0 kan. Berarti ini C-nya sama dengan C-nya konstantanya 0 kan berarti. Oke. Per akar S kuadrat ditambah 1 A kuadrat tambah B kuadrat di sini. Oke, pusatnya masukkan kamu di sini. Ini pusatnya sama dengan pusatnya tadi min 2, min 1. Ya kan? Ini Om menuliskan dulu rumusnya. Ini sama dengan jari-jari. Sama dengan jari-jarinya tadi 1. Oke, kita masukkan sekarang. Ya. Pusatnya itu kan min 2. Berarti di sini min 2S. Ordinatnya min 1. Min 1 berarti plus 1 dibagi ini akar S kuadrat ditambah koefisien dari Y-nya kan min 1. Min 1 kuadrat berarti 1 kan. Ini sama dengan 1. Ya, kita akan mencari nilai S-nya. Ini ditanyakan dalam soal 3S-nya sama dengan berapa? Oke, dimengerti. Sebetulnya kalau mengerti itu kalian yang setiap kali pengerjaan tidak akan lebih daripada 1 menit lah, 1,5 menit ya paling lama. Ya. Oke. Jadi dalam hal ini Om meminta kalian tuh agar hafal cangkem. Kalau kata bahasa Sunda Maya, hafal bener gitu rumus-rumusnya. Ya. Sebetulnya ini cuma aplikasi dari rumus-rumus tersebut ditambah sedikit pengertian ya. Oke. Tadi ini gambarnya, lihat. Gambarnya seperti ini. Apa sebabnya melalui 0,0? Karena ininya persamaan garis singgungnya ini tidak mengandung konstanta. Y sama dengan SX. Udah pasti ngeliwatin 0,0. Ya. Tadi menentukan titik pusatnya dari ketentuan yang diterangkan. Ya. Dia menyinggung sumbu X. Ya. Dan berjarak 1 ke sumbu X. Ya berarti begini kan. Oke. Dan pusatnya dilalui oleh X sama dengan min 2. Ini X sama dengan min 2. Berarti lingkarannya seperti ini. Jadi dari kesini ke sini min 2. Dari sini ke bawah min 1. Jadi min 2, min 1. Oke. Kita nyari SX. Ya udah ambil jarak titik. Yaitu titik pusat ini ke garis SX. Ya. Y sama dengan SX itu kan bisa dirubah menjadi Y dikurang. Oh enggak. Ini menjadi SX dikurangi Y. Ya kan? SX dikurangi Y dibagi akar S kuadrat tambah 1 sama dengan jari-jarinya. Sama dengan jaraknya. Masuk-masukkan sama kamu di sini. X-nya sama dengan di sini X-nya sama dengan min 2. Jadi min 2 kali S ditambah Y-nya sama dengan min 1. Ya kan? Min 1. Y-nya kan ini min Y kan? Min 1 jadi plus 1. Ya udah, kalian sekarang caranya dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Ini dikuadratkan yang bawah berarti menjadi hilang kan. Dikalikan ke kanan. Berarti ini persamaannya menjadi, Om kesini ya. Min 2S tambah 1 kuadrat. Itu sama dengan ini akarnya hilang. Langsung dikalikan 1. Berarti S kuadrat ditambah 1. Kamu buka ininya. Berarti 4S kuadrat min 4S. Tuh kalau kamu sering latihan membuka kurung ini cepet banget ya. Ini kan min 2S. Min 2S kuadrat berarti 4S kuadrat kan. Lalu min 2 kali ini. Ya kan. Min 2 kali 2S kali 1. Min 4S ditambah 1. Itu sama dengan S kuadrat tambah 1. Berarti S-nya. S1-nya bisa dicoret. Berarti 4S kuadrat min 4S. Itu sama dengan S kuadrat. Berarti ini pindahin ke sini 3S kuadrat. Dikurangi 4S sama dengan 0. Oke. Berarti di sini 3S kuadrat sama dengan 4S. Ya. S-nya coret. Red. Ini red. Tinggal 1 S-nya. Berarti 3S sama dengan 4. Ya.
Di pilihannya itu adalah A, B, C-nya 2, 3, 4, 5, 6. Jadi isinya 3S-nya sama dengan 4. Nah, begitu anak-anak. Dari soal ini kamu jadi tahu kalau tadi masalah titik terhadap garis singgung, awas ya, harus dihafalin ini. Kalau enggak ya udah. Kalau misalkan ada soal satu, walaupun satu di situ kan harus diperjuangkan ya. Satu nilainya bobotnya karena tinggi, nilai tingkat kesulitannya agak sulit di sini, berarti ya bobotnya nanti agak gede gitu. Ya. Oke, segitu saja. Udah 55 menit, hampir 1 jam Om menerangkan tentang 5 soal ini disertai oleh teorinya. Ya, mudah-mudahan ada gunanya buat kalian. Insya Allah kalau memang kalian betul-betul mempunyai kemauan keras dengan berusaha semaksimal mungkin untuk diterima di salah satu PTN melalui jalur SBMPTN, dan disertai juga di sini Om sarankan kepada kalian jangan lupa tahajud dan berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala ya, agar kalian semua bisa diterima di UTBK. Oke. Begitu saja ya pembahasan Om untuk kali ini. Om mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.